Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya, amin. Hari ini kalian akan belajar bersama Pak Syazili Al-Akbari. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, komen, and subscribe ya. Oke, kita lanjut. Pembelajaran hari ini adalah tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-1. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPA KD 3.2 tentang gangguan pernapasan pada manusia. Dan yang kedua, pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.2, yaitu mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Nah, gangguan pernapasan pada manusia. Ketika bernapas, kita menghirup udara untuk mengambil oksigen. Udara bersih banyak mengandung oksigen. Udara bersih merupakan udara yang tidak mengandung zat racun dan bibit penyakit. Apabila udara yang kita hirup berupa udara kotor, maka pernapasan kita akan terganggu. Berikut adalah penjelasan tentang faktor penyebab gangguan pernapasan dan penyakit yang ditimbulkan. Yang pertama adalah penyebab gangguan pernapasannya bibit penyakit. Nah, bibit penyakitnya itu yang ditimbulkan pertama ada flu. Flu itu penyakit ini disebabkan oleh virus. Flu mudah ditularkan melalui udara. Lalu adalah tuberkulosis atau TB. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. TB mudah ditularkan melalui udara. Dan yang ketiga adalah flu burung. Flu burung, penyakit ini yang disebabkan oleh virus H5N1. Awalnya virus ini hanya menyerang hewan unggas saja, tetapi virus ini mengalami perubahan genetik sehingga dapat menyerang manusia. Penyakit ini berbahaya karena dapat mengakibatkan kematian. Lalu yang keempat ada bronkitis. Bronkitis ini adalah penyakit ini dapat disebabkan oleh virus yang mengakibatkan peradangan pada bronkus. Lalu ada pneumonia. Penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae. Lalu yang kedua ada penyebab gangguan pernapasannya dari pencemaran udara yang ditimbulkan. Yang pertama ada asma. Asma itu gangguan pernapasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Lalu ada emfisema, gangguan pernapasan karena kerusakan alveolus. Lalu ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru nih, pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam jaringan paru-paru. Nah, lalu nih penyebab gangguan pernapasan fisiknya yang ditimbulkan kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir sehingga memerlukan bantuan alat pernapasan. Misalkan jantungnya ada yang bocor, mungkin paru-parunya ada yang bocor. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan belajar mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Sebuah teks mengandung beragam informasi. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih detail ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Berikut adalah kata tanya beserta informasi yang ingin diketahui. Yang pertama, kata tanya apa? Apa ini menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Dan lalu di mana? Di mana menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat. Lalu ada kapan? Kapan menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Lalu siapa? Siapa itu menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan atau pekerjaan. Lalu mengapa? Mengapa menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Lalu bagaimana? Bagaimana menunjukkan keterangan, cara atau proses, penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Lalu berapa? Berapa menunjukkan jumlah atau banyak benda. Nah, ini salah satu contoh informasi yang bisa kita gunakan menggunakan kata tanya. Misalkan informasinya ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Maka kita bisa menggunakan kata tanya apa? Contohnya apa? Contohnya apakah ikan salah satu hewan yang hidup di air? Maka jawabannya ya, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Lalu di mana? Bisa kita membuat pertanyaannya. Di mana hewan hidup? Maka jawabannya hewan hidup di air, seperti itu. Lalu kapan? Kapan tidak bisa.
bagaimana dia juga tidak bisa. Lalu kedua, ikan bernapas menggunakan insang. Kita bisa membuat pertanyaan dari kata apa? Ikan bernapas menggunakan apa? Titik-titik. Nah, apakah bisa juga apakah ikan bernapas menggunakan insang? Jawabannya iya. Maka bisa menggunakan kata tanya apa? Di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, ini juga bisa. Bagaimana ikan bernapas? Ya, ikan bernapas menggunakan insang, begitu. Lalu ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini juga bisa kita membuat pertanyaan dari kata tanya apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Contohnya, apa yang dilakukan ketika ikan tertutup dan mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka? Nah, apa tuh? Ya udah, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida, seperti itu, ya. Nah, sekarang jangan lupa kerjakan halaman 55 yang ayo renungkan ya. Langsung dikerjakan di buku paketnya. Semangat terus belajarnya anak-anak. Terima kasih.